Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju pada Kamis sore tadi. Thomas Djuwandono dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, sedangkan Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian. Thomas Djuwandono maupun Sudaryono adalah orang-orang dekat dari Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Penunjukan orang dekat Prabowo ke Kabinet memang sengaja dilakukan di masa transisi pemerintahan. Lantas bagaimana untuk menjawabnya, kita akan coba ulas lebih dalam bersama narasumber saya pada sore ini dengan Mas Riza Patria, politisi Gerindra dan juga Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Paramadina, Profesor Didik Rabini. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau ke Mas Riza. Mas Riza, dasarnya apa ya Pak Prabowo akhirnya menyodorkan nama Tommy ke Sri Mulyani untuk dilantik sebagai Wamenkyu 2? Jadi yang pertama yang perlu kami sampaikan, memang ini kan proses transisi ya, kepemimpinan Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya. Dan komitmen Pak Prabowo pada Pak Jokowi, pada bangsa negara seluruh rakyat adalah melanjutkan berbagai program yang diyakini berhasil dengan berbagai prestasi 10 tahun dipimpin Pak Jokowi, dan Bapak Prabowo akan melanjutkan, memastikan program-program yang sudah disusun dibuat sebelumnya juga akan disempurnakan di kepemimpinan Bapak Prabowo. Kemudian yang kedua, memang di 2 kementerian ini menjadi penting, Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Pertanian ya. Kementerian Pertanian sendiri sejak lama Bapak Prabowo ingin agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat atas pangan, swasembada pangan. Kita tidak lagi mengimpor pangan, bahkan Indonesia dengan tanah yang subur, yang luas, memang sudah semestinya menjadi lumbung dunia, lumbung pangan dan mengekspor pangan. Kemudian juga di bidang keuangan juga kita ingin bahwa proses transisi ini menjadi lebih baik, lebih lancar, karena sumber keuangan yang ada juga perlu kita pahami, dan ke depan memang proses transisi keuangan ini juga menjadi penting. Sehingga Mas Thomas Djuwandono yang juga lulusan dari Amerika, S1, S2, putra pada Pak Sudrajat Djono, yaitu Gubernur BI ketika itu, dan juga Mas Sudaryono juga adalah lulusan Taruna terbaik ya, dan sekolah Jepang, S1, S2 di Jerman, S3 di IPB. Saya kira kedua generasi muda yang memang berasal dari Partai Gerindra, satu Bendahara Umum Mas Tommy dan Mas Sudaryono, Ketua DPP yang sekarang Ketua Jateng, adalah anak-anak muda yang punya prestasi gemilang sehingga pantas di kesempatan. Artinya menempatkan orang dekat Prabowo di kabinet saat ini, sisa masa jabatan Jokowi, sebagai bentuk pelatihan begitu ya, pemanasan jelang nanti dilantik resmi menjadi seorang menteri begitu ya, Mas Iya, Riza? sekali lagi kan dilantik menjadi wakil menteri ya di periode Pak Jokowi. Tapi nanti jadi menteri di Prabowo. Jangan-jangan periode seperti itu nanti. Ya nanti itu diserahkan kepada Pak Prabowo sebagai presiden ke depan, siapa saja yang menjadi menteri dan wamen. Saya tidak ingin mendahului. Hari ini yang kita lihat adalah ada 2 kader terbaik Partai Gerindra diberi kesempatan oleh Pak Jokowi sebagai wamen keuangan dan wamen pertanian, itu saja. Jadi saya tidak ingin berlebih proyeksi ke depan seperti apa untuk Mas Tommy, Mas Sudar, maupun kader-kader partai lainnya, maupun siapapun. Putra putri terbaik bangsa kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Prabowo, yang tentu pasti akan bersama-sama pimpinan parpol dengan juga tokoh untuk menempatkan putra putri terbaik sebagai menteri dalam kabinet ke depan. Ya, silakan direspon Prof. Didik, melihat hari ini dilantik orang dekat Prabowo ada 2 sekaligus, Sudaryono dan juga Tommy. Anda melihatnya apakah tepat rasanya dilantik di sisa masa jabatan atau pemerintahan Jokowi? Apakah ini bernuansa politik? Artinya banyak, ini latihan.
Prof. Didik? Orang ini mengawali transisi dan nanti menjabat, ya. Ya, sepertinya komunikasi belum normal ya, Prof. Didik. Kita akan tunggu. Tapi silakan dilanjutkan. Tadi mungkin belum bisa kita menangkap poinnya karena sedikit gangguan komunikasi. Alasannya dari Kang Riza tadi menempatkan orang Prabowo agar ada transisi kebijakan nanti untuk era APBN juga. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Suara saya kedengaran nggak? Ya, sekarang sudah lancar, alhamdulillah. Tapi bisa dilanjutkan, Prof. Didik, penjelasan Anda? Ya, jadi ini kan peristiwa politik. Betul. Ini kan punya makna politik. Ya, kemungkinan besar kan tidak bisa memastikan sampai Presiden Jokowi dan Pak Prabowo-nya menyampaikan ke publik, karena tidak disampaikan kemungkinan ini adalah pertama mengawal transisi, kedua persiapan 3 orang itu untuk menjabat. Itu kira-kira maknanya. Tapi dalam waktu sisa jabatan ini masih perlu dibutuhkan wakil menteri gitu. Kalau dalam segi kebijakan nggak punya arti apa-apa. Dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa mengkontribusi apa-apa. Nah, jadi maknanya itu ini adalah peristiwa politik, transisi politik itu aja artinya. Untuk mengubah nilai tukar nggak bisa. Untuk membuat satu kebijakan nggak bisa karena waktu momentumnya pendek. Oke. Tapi berdalih untuk menyelaraskan. Jadi itu artinya politik. Politik saja artinya. Kalau dalih untuk menyelaraskan, Prof. Nah, jadi ini juga bisa bisa testing water juga. Oke. Ya, anak-anak muda, terutama yang akan jadi sorotan di publik nanti Thomas Djiwandono, ya nggak? Thomas Djiwandono kan kerabat itu isu sensitif ya. Itu kalau dari segi politik, dari segi pendidikan ini keluarga yang terdidik dari sejak kakeknya, ya bukan hanya kakeknya, ayahnya Sumitro Hadikusumo itu juga terdidik seorang profesor. Dan tapi dari segi politik transisi plus testing water, apakah masyarakat menerima kalau kekerabatan ini terjadi. Dan kalau nanti jadi Menteri Keuangan, itu juga satu soal karena ini menteri besar dan masalahnya juga sangat besar. Ya. Baik. Tapi kalau untuk berdalih menyelaraskan, menyingkronkan APBN 2025 dengan tim Prabowo, apakah sudah bisa diterima alasannya, Prof? Itu tidak harus memasukkan orang Prabowo ke dalam kementerian karena itu domainnya Pak Jokowi. Ya, tetapi bisa seperti Dasko ya datang ke kementerian mendiskusikan tentang transisi, boleh, bisa. Oke. Tidak harus formal menjadikan wamen. Menjadikan wamen ini seperti latihan dan transisi, dan 3 orang ini dipersiapkan untuk masuk dalam kabinet. Maknanya kira-kira itu yang dibaca. Ada arti lain ya? Ada, ya. Macam-macam dalam politik itu kan segala kemungkinan. Ya. Baik. Silakan direspon, Mas Riza. Tadi melihat statement Prof. Didik, rasanya tidak perlu lagi ada Wamenkyu 2, apalagi orang dekat Prabowo. Untuk membahas RAPBN 2025 cukup dengan antara Pak Jokowi dengan timnya Prabowo. Jadi memang banyak sekali ya kebijakan Pak Prabowo ya yang dijanjikan di kampanye, seperti makan yang bergizi itu kan memerlukan dana yang besar dan juga program-program lainnya. Nah, ini perlu ada sinkronisasi, harmonisasi sehingga Mas Tommy Djiwandono perlu hadir ya di tengah-tengah kementerian, perlu mendengar, melihat langsung
dan juga ikut terlibat aktif ya, bagaimana memastikan program-program yang dikampanyekan oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang akan dan sedang disusun dan akan diputuskan nanti untuk tahun 2025 nanti, itu menjadi penting ya hadirnya Mas Tommy di Wamen Keuangan. Juga sekali lagi masalah keuangan juga masalah yang sangat sensitif ya ke depan. Jadi kami merasa perlu ada orang yang tidak hanya memiliki kemampuan yang baik, yang cerdas, tapi juga kejujuran dan orang yang dapat dipercaya, karena ini menyangkut uang negara yang jumlahnya ribuan triliun, agar uang yang ada di Republik ini bisa dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara di seluruh rakyat. Kemudian juga Mas Sudaryono tadi, seperti yang saya sampaikan, adalah pribadi yang jujur, yang baik, yang cerdas, berpendidikan tinggi. Juga kami ingin memastikan proses ya Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab di antaranya, supaya sumber kita pasti baik dan bisa mencukupi, menjadi penting. Terakhir, artinya tidak ada kekhawatiran dari Gerindra program makan siang gratis ini tidak diprioritaskan dalam RAPBN 2025, begitu ya? Karena IKN juga prioritas Pak Jokowi. Ya, sejauh ini sudah diskusikan ya, tidak hanya dengan Pak Jokowi, tapi dengan kementerian terkait program makan siang bergizi yang gratis ini terus diskusikan, dibahas, dan insya Allah akan dianggarkan ke depan dan tahun ke depan. Jadi tidak hanya itu, tentu banyak program lainnya yang secara bertahap ya dalam beberapa bulan kemarin dan ke depan terus didiskusikan, dibahas, dan kami juga berterima kasih Pak Jokowi dan kesempatan kepada Pak Prabowo dengan segala timnya, dengan Mas Gibran juga bersama-sama untuk bisa mempelajari dan bisa melanjutkan ya berbagai program di kepemimpinan Pak Jokowi. Baik. Yang diselaraskan dengan program-program yang memang disusun dibuat oleh Pak Prabowo Gibran. Ya, terakhir closing statement, saya kasih waktu buat Prof. Didik. Ada tidak closing statement dari Anda, Prof, melihat 3 wakil menteri yang sudah bekerja per hari ini, apa harapan Anda kemudian dari ketiga orang ini? Kementerian Keuangan itu kementerian yang sangat berat. Sekarang punya masalah fiskal sangat-sangat berat. Dan juga kemarin Pak Hasim bukan keseliu ya, waktu mengatakan bahwa defisit rasio terhadap PDB bisa 50%, itu sangat berat memang, dan itu mendapat tantangan yang sangat besar investor. Dan kemudian ada timbul ketidakpercayaan, itu harus dihitung kalkulasi itu. Dan yang berat seperti itu bisa jadi masalah, sehingga Menteri Keuangan betul-betul harus dipersiapkan. Oh, Jepang 100%, bukan apple to apple. Ya, karena kan suku bunga kita 7,2%. Jepang 0,7, 0,8. Jadi kalau kita punya utang 8.000 triliun, kita bayar 500 triliun. Di Jepang cukup bayar 40 triliun. Kan beda tuh, ya. Jadi kalau Jepang punya utang sama dengan kita, kita bayarnya uang APBN, uang pajak itu dikuras 500 triliun. Kalau di Jepang itu hanya 40-50 triliun saja, 1/10-nya. Jadi memang sangat berat dan memang harus hati-hati. Sebab ini sangat sensitif, seperti Mas Riza tadi, sangat sensitif ya. Mengatakan A berpengaruh, A berpengaruh juga. Termasuk juga figur. Dan figur kalau sudah salah di awal, wah udah berantakan itu. Saya yakin berantakan. Ya. Dan kita semua tahu, ya, sama dengan kita tahu banjir dari Bogor itu air yang masuk itu sekian kubik dari para ahli, sekian juta miliar kubik masuk ke Jakarta, sudah paham. Tapi kalau tidak ada yang menyelesaikan, meluber di Jakarta. Sekarang kita semua sudah paham APBN kita ini. Sangat berat, ya. Dan apabila ini tidak dikelola dengan yang Kementerian Pemuda, kementerian lain silahkan comot saja. Tapi Kementerian Keuangan ini betul-betul kalau saya ingin memberikan masukan harus betul-betul dipikirkan secara matang. Sebab kalau tidak berantakan.
Baik, banyak pekerja rumah ya terhadap 3 kementerian, apalagi Kementerian Keuangan, membahas soal anggaran tidak hal yang mudah dan juga sensitif begitu ya. Banyak perbandingan di negara-negara lain agar menjadi perbandingan juga di tanah air. Terima kasih Prof. Didik Jondi Rabeni, Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Paramadina dan juga Ahmad Riza Patria, politisi Gerindra. Selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.